Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Arif Setiawan, channel yang membahas seputar event. Ya gengs, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mendapatkan sponsorship. Jadi kita harus tahu dulu sponsorship itu apa atau sponsor itu apa. Jadi sponsorship merupakan suatu instansi atau organisasi maupun perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan event, baik itu keuntungan moral maupun keuntungan finansial atau uang. Salah satu dari tujuan sponsorship juga menjadi dana penyanggah atau dana membantu dalam kegiatan event tersebut, jadi sebagai sumber pendanaan dari event yang akan kita selenggarakan. Tips yang pertama, memilih target sponsor sesuai target pengunjung. Jadi untuk target pengunjung itu sendiri itu terbagi dari beberapa segmen. Yang pertama itu kita ambil contoh jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga menentukan seberapa kuat partisipan pengunjung kalian di acara event yang akan kalian buat. Apakah event tersebut ditujukan kepada ibu-ibu atau wanita, pria, anak-anak maupun orang yang usia dini atau orang yang lanjut usia. Yang kedua, itu terkait dengan pekerjaan. Target pengunjung yang kalian undang itu memiliki pekerjaan apa, jenjang karir mereka itu seperti apa, apakah mereka memiliki kelas menengah atau kelas menengah bawah atau menengah ke atas. Yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan dapat menjadi sektor yang menjadi target pengunjung. Dan yang keempat, menentukan sponsor juga. Kita harus melihat target pengunjung dalam faktor rentan usia. Usia berapa saja yang kalian ingin undang di acara kegiatan yang kalian akan buat. Apakah usianya itu anak-anak atau remaja, dewasa maupun lanjut usia. Tips yang kedua yaitu golongkan jenis sponsor. Jadi kita harus tahu bahwa jenis sponsor ini ada 3, yaitu uang, barang, dan juga jasa. Menggolongkan sponsor, kita harus mengetahui juga kebutuhan yang akan kita perlukan dalam kegiatan kita. Contohnya apabila kita memerlukan uang, kita harus menentukan target sponsor yang memiliki potensi untuk pemberian fresh money. Apabila kita ingin memerlukan barang dari sponsor tersebut, kita juga harus menentukan target sponsor mana yang dapat membantu. Seperti contohnya itu sponsor untuk membantu spanduk, baliho, brosur, bagian promosi untuk event kita. Dan yang ketiga itu jasa. Jasa juga merupakan bagian dari jenis sponsor. Pemberian jenis sponsor jasa itu ditentukan. Contohnya itu apabila kita memerlukan seorang sales promotion girl untuk mempromosikan suatu produk dari sponsor tersebut. Itu salah satu bagian dari jasa sponsor. Jadi ketiga ini merupakan faktor penting dalam sponsor, dalam menentukan dapat atau berhasilnya kita mendapatkan sponsor. Tips yang ketiga yaitu membuat tenggat waktu kepada sponsor. Tips ini harus kita pergunakan sebaik mungkin. Yang pertama, kita tidak perlu menunggu apakah sponsor kita itu diterima oleh pihak sponsor yang kita ajukan atau tidak. Jadi jangan menunggu sponsorship yang kita ajukan tersebut. Yang kedua itu, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk menunggu approval dari sponsor proposal yang kita ajukan kepada pihak sponsor. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk mencari sponsor lain dan mengajukan proposal kepada sponsor lain. Tips yang keempat, kita menentukan strategi pendekatan terhadap pihak sponsor. Hal ini perlu kita lakukan dengan cara 1. Menghubungi pihak sponsor secara langsung dengan tujuan dan maksud yang telah tersusun rapi. Yang kedua, kita dapat mengirimkan proposal sponsor kepada perusahaan sponsor yang kita tuju dengan target yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, membuat janji terlebih dahulu kepada pihak sponsor tersebut.
Jadi hal ini perlu kita lakukan agar secara profesional kita dapat mendapatkan sponsor yang kita butuhkan dan menjaga attitude serta etika dalam pendekatan dan menentukan strategi untuk mendapatkan sponsor. Tips yang kelima yaitu menyusun dan merancang proposal sponsorship dengan semenarik mungkin. Hal ini dipergunakan untuk menarik perhatian pihak sponsor agar mereka membaca isi dari sponsor event yang akan kita selenggarakan. Dalam pembuatan sponsor juga kita harus melihat poin-poin penting. Hal yang harus dilakukan dalam pembuatan sponsor itu yaitu berisi tujuan yang jelas, menarik dari segi desain atau pewarnaan dan lain sebagainya, dan juga tingkat jelas dan to the point, tidak boleh bertele-tele. Dan kita juga harus memahami tujuan event yang kita selenggarakan agar sama persepsi dan visi terhadap sponsor yang kita tuju. Yang keenam, cara penyampaian dan pembawaan kita dalam menjelaskan proposal sponsorship. Grooming, pembawaan, penggunaan bahasa, attitude, dan yang terpenting, do as a professional. Tips yang ketujuh, tidak boleh menyerah dan putus asa. Hal ini akan mempengaruhi kinerja kita atau psikologis kita dalam menghadapi klien dan menghadapi pihak sponsorship. Jadi kesimpulan dari beberapa tips yang telah saya berikan tadi tuh yaitu bahwa mencari sponsor untuk kegiatan event yang akan kita selenggarakan bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi tidak mustahil selama konsep dan rancangan acara yang kita buat telah kita susun secara matang dan mengetahui tujuan serta sponsor yang tepat dalam penyelenggaraan yang akan kita adakan. Jadi buat teman-teman yang mau ngadain event, boleh membuat atau menggunakan tips-tips yang telah saya bagikan ini dalam menentukan sponsor dan mendapatkan sponsor. Semoga bermanfaat dan see you next time. Baiklah teman-teman, sekian video saya kali ini membahas terkait sponsorship. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terus dukung seputar event atau dukung channel ini untuk membagikan info seputar event. Terima kasih. See you next time.